Oke guys, jumpa lagi dengan saya Riansi Sniper Syariah. Hari ini hari Senin ya, kebetulan lagi libur ya. Sesuai janji. Jadi kemarin kan di video kemarin saya Rian bilang bahwa Rian akan kasih tahu, bukan kasih tahu sih sebenarnya, ngebejaan Bluetooth sih untuk para senior senior. Cuman ini untuk yang belum tahu. Ini untuk yang belum tahu, untuk para pemula ya. eh Rian akan ngasih tahu satu mimis lokal yang bisa dipakai untuk olahraga menembak, khususnya di band crash ya. Tapi kadang dipakai di multi rank juga dipakai sih sebenarnya. Oke, mimis apakah itu? Kita ini dulu, kita ngerokok dulu. Jadi gini, sehubungan dengan menembak band crash itu kan, kalau menurut Wikipedia ya, penembakan bangku ya, kalau Wikipedia nyebutnya penembakan bangku itu adalah disiplin olahraga menembak di mana senapan presisi tinggi ya diletakkan di atas meja atau bangku, alih-alih di tangan penembak saat menembak sasaran kertas atau baja, katanya ini Rian baca nih. Maka nama band crash atau lengan bawah dan bedstock senapan semacam itu biasanya didukung penuh oleh sandbag bagian belakang, dikombinasi dengan bipod atau monopod, atau disebut juga dengan alat semacamnya ya, kayak front race kayak gitulah, yang mungkin terdiri dari satu atau dua bagian tergantung pada aturan kompetisinya ya, kan beda-beda, ada yang boleh pakai front race ya, karena kan di Indonesia itu masih belum seragam ya, belum 100% menginduk ke WRABF yang ada di luar ya. Kalau di luar kan mungkin penembaknya lebih apa sih, lebih lebih inilah, lebih persiapannya lebih matang ya kan, bukan cuman senapan yang dipersiapkan. Kalau di band crash itu front race, sandbag kan bagian belakang, nah itu. Terus apa lagi ya, nah sehingga si senjata itu tetap lurus ke sasaran nih, tetap lurus aja ke sasaran, dan menggerakkannya itu presisi gitu. Terus cara menembaknya juga, si senapan itu walaupun tidak dipegang, karena kan kita benar-benar istirahat ya menembaknya, tidak dipegang, itu kita bisa tanpa ada beban lah. Kan kalau di kompetisi yang lain kayak presisi 10 meter atau apa, itu kan beban senapan itu di kita, di badan lah, atau di ya di anggota badan kita lah. Tapi kalau band crash itu enggak, makanya. Tapi masih ada aja sih event-event yang pakai band crash, cuma pakai bipod atau monopod bagian depan, yang belakang diangkat katanya. Itu kan tradisi lokal kita ya, kita harus menghargai itu juga. Nah terus eh, latar belakang menggunakan mimis lokal ya, kenapa Rian ngebahas ini, karena yang pertama, penggunaan mimis pada saat sesi latihan itu sangat banyak ya, karena kan untuk band crash itu kan kita itu melatih feeling, terus melihat celah peluang ya, yang pasti insting kita lah terhadap rintangan alam lah, angin atau apa, atau cuaca atau suhu, itu kan semuanya harus diperhitungkan dengan baik ya, sehingga terjadinya pergerakan mimis. Karena itu kita bisa menentukan tepat gitu sasaran. Terus yang keduanya, harga mimis impor itu kan mahal ya, yang bisa digunain untuk band crash ya, maksudnya yang memang bisa dipakai lah, bisa dipakai dalam artian memang semua mimis impor itu bisa dipakai maksudnya. Cuman yang Rian bahas di sini adalah untuk jenis mimis JSB Monster ya, karena rata-rata itu kalau QS, kenapa Rian tidak membahas tentang QS? QS itu bagus, apalagi kalau untuk indoor, wah luar biasa. Cuman kalau Rian tidak sarankan untuk menggunakan QS, karena namanya kita di lapangan,
itu nggak mungkin nggak ada angin, benar, serius. Jadi kalaupun indoor bisa 250, kenapa kalau outdoornya nggak? Karena QS itu kalau menurut Rian terlalu ringan ya, terlalu ringan. Jadi si kalau Rian menyebutnya koreksi ya, si koreksinya itu sangat liar lah. Beda dengan Mimis Monster ya, atau 13 Grand lah. Koreksinya itu lebih pasti gitu ya. Mimi QS juga karena speednya tinggi pasti, cuman liar. Maksud dia itu kadang pas, kadang ke atas, kadang ke bawah. Itulah. Itu mungkin karena di bawah 10 grand atau apa itulah, Rian belum memahami itulah. Rian kan newbie. Nah, terus kela ngarep lah. Nah, kenapa bisa mahal si Mimis JSB Monster itu? Karena yang pertama itu banyak sindikat ya. Maksud sindikat itu gini. Jadi pas datang barang itu langsung borong. Sebenarnya importer kitanya masih sedikit. Jadi karena sedikit itu, jadi bisa dimanipulasi atau dimonopoli gitu, biar untuk menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri lah. Tapi mudah-mudahan nanti suatu saat jangan seperti itu lah ya, kasihan lah ya, kasihan karena pecinta penembak band crash itu kan bukan cuman dari kalangan bocot lah, bocotnya yang banyak uangnya, banyak lah orang-orang yang kayak Rian yang masih di bawah yang pengen menikmati olahraga ini gitu. Tapi kan pada saat kompetisi itu biasanya yang punya uang yang menang, apalagi kalau open ya, open itu yang kandel uangnya itu dijamin lah. Karena apa? Dia beli aja tiketnya terus. Banyak lah kejadian di, bukan di sini lah, di banyak lah. Kecuali kalau memang kita mau ngetes mental, beli 2 tiket, menang nggak menang ya udah, itu nilai kita aja 2 tiket. Tapi kan orang-orang itu rela melakukan apa saja untuk mendapatkan trofi ya, terus saja beli tiket ya kan, bisa gitu. Makanya si mimis itu kan di stok ya, di stok sama orang-orang yang banyak uang lah intinya ya, yang mau memonopoli atau untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu. Ketiga, Mimis impor sangat banyak kodenya. Jadi walaupun kita dapat monster, belum tentu sama dengan waktu pertama kita beli terus bagus gitu. Jadi itu dilema juga ya, maksudnya sekarang 6154 contoh dapat 1 kaleng, pas dapat lagi, waduh kok kok beda akurasinya, karena beda. Rian tunjukin mana ya, kelak. Nah, ini ada Rian ada 2 kode. Lihat nih, ini sama-sama Mimis Monster. Rian juga punya, bukan nggak punya, cuman stoknya sedikit, pamere deh. Terima kasih Om yang di sana yang udah berani ngasih. Nah, ini coba lihat nih, kelihatan nggak? Mana sih? Nah, dan ini, yang ini dangkal, yang ini dalam. Dan setiap tahun yang dangkal ini beda. Jadi orang-orang lebih memilih untuk nyetok, mungkin itu alasannya ya. Tapi nyetoknya nggak wajar. Semuanya di stok dibeli gitu. Nggak wajar juga. Ini beda, akurasinya beda. Jauh beda. Bener. Coba aja. Terus yang keempat, ini masih latar belakang kenapa Rian memilih Mimis lokal. Dalam 1 kaleng ini itu bisa sampai 20-25% yang reject. Dan yang reject, kalau monster reject
nggak bisa dipakai. Mau dipakai latihan apa? Kita mau melatih feeling pakai mimis reject nggak bisa. Ya ujung-ujungnya kalau suka belusukan ya dipakai belusukan kan. Nih contoh Rian ngambil satu ya. Padahal ini yang paling rapi loh, paling rapi tuh. Coba lihat, itu jelas ya. Tuh, penyok. Dari satu kaleng ini bisa sampai 15%. Ya. Terus mimis apa katanya yang Rian pakai lokalnya? Ini. Ini si Rocket. Ini lokal loh. Rian selalu beli cadangan banyak. Katanya jelek. Betul, jelek. Tapi minimal dalam satu kaleng ini tidak untuk kelas rejectnya ya, jarang banget ya. Bisa lah ada mungkin maksimal 5% lah reject dari satu kaleng ini ya. Harganya murah, resiko rejectnya juga sedikit. Oh iya, catatan, Rian tidak disponsori oleh Canon Rocket ya, cuman ini berbagi aja gitu. Nah, sekarang perbedaannya apa mimis yang ideal ya, maksudnya bukan perbedaan antara lokal dan import. Pokoknya ini perbedaan antara Canon Rocket dan Monster. Untuk berat Monster ini kita lihat berapa beratnya. 13,43. 13,43 ya. Sedangkan kalau yang ini adalah 14,2 gram. Ini enak nggak dipakai BR? Kalau settingannya bener-bener pas, jauh. Monster jauh, lewat. Bentuk mimisnya sama aja, mana ya? Nah ini Rocket. Ini Rocket. Kalau Rian buka ini dalam satu kaleng yang rejectnya paling 1 atau 2 atau 3 beneran, tapi rejectnya bukan reject ekor, paling reject di bagian kepala lah. Bagian kepala juga sedikit sih sebenarnya. Bagus ini produk lokal, luar biasa. Bagian kepala, kalau ekor aman, makanya kalau dipakai latihan pun yang reject dipakai latihan masih layak lah kalau menurut Rian ya. Terus resiko yang akan didapat apa menggunakan mimis Rocket ini? Kan terkenalnya mimis Rocket itu keras, terus apa ya? Jadi di mindset masyarakat itu mimis lokal itu keras dan akan merusak laras katanya. Cuman Rian udah pakai, udah hampir dari pertama booming ini ya, dari om yang ada di Jawa sana waktu itu belum tahu nih mimis apa gitu. Sampai sekarang masih layak untuk digunakan si larasnya ya. Umur larasnya mungkin ada perbedaan setelah pemakaian 2 tahun, ada lebih longgar lah, jujur lebih, tapi keakurasi masih aman-aman aja ya. Resikonya pengolahan mimis ini harus diolah dulu, nggak bisa langsung kita pakai langsung. Bisa aja sih sebenarnya, maksudnya bisa langsung dipakai, cuman kemungkinan playernya itu agak banyak gitu ya. Player itu apa? Player itu dimana prediksi kita itu melenceng ya, jadi terjadinya ya player nah tuh player. Oke. Terus sekarang solusi untuk resiko yang akan didapatnya apa? Mau tahu ya pengolahannya, atau pengolahannya dulu Rian bahas? Oke, kita pengolahannya. Ini kalau dibuka grainnya itu sangat banyak ya. Ini kalau dibuka grain yang ada di mimisnya itu sangat banyak, jadi cuci lah. Dan nggak lama lah. Contoh ini segini ya, segini masukin ke
ke keler lah, ke apalah, terus dicuci. Aman kok, aman. Maksudnya aman karena memang mimisnya agak keras. Aman, nggak akan cacat gitu. Terus kalau Rian itu di sini itu hmm, untuk ini ya namanya lokal. Namanya lokal itu Rian selalu pakai ini. Selalu Rian pelset dulu satu-satu. Setelah dicuci atau sebelum dicuci dipelset dulu terus dicuci juga bisa. Untuk menghindari apa? Namanya juga lokal. Tapi diameter kepalanya lebih rapihan roket loh dibandingkan dengan Exact Monster. Diameter kepala loh, ingat, diameter kepala itu menentukan benar-benar titik akurasinya. Ekor juga menentukan sih sebenarnya, semuanya menentukan lah intinya. Harganya ini berapa? Ini waktu kalau kita beli itu ya di toko temen 75.000 per satu kaleng. Sabaraha nih? Ayeuna? Hah? Waduh. 75.000 satu kaleng. Cuman kalau mau beli ke Rian, kalau beli ke kita berapa lit? 200.000. Gelo. Nah itulah. Kalau mau mencari keuntungan pribadi itu ini 200.000. Ya, keuntungan ini kalau kita perhitungkan ya antara penggunaan ini dengan ini ya, kalau Rian pribadi lebih baik yang ini. Kenapa? Karena tidak semua penembak itu kan, kata Rian tadi di awal, tidak semua penembak itu bukan tidak memiliki uang, tapi uangnya itu bukan hanya untuk ke situ gitu. Masih ada kepentingan yang lain kayak beli mobil, beli rumah, beli tanah ya. Maksudnya kan ada orang yang perhitungan untuk pengeluaran demi olahraga menembak ini gitu. Ya kalau Rian ya mending ini bagus. Cuman jangan lupa dicuci terus di ini ya, biar lebih rapi sih. Enggak juga nggak apa-apa maksudnya. Cina saya mau lebih baik YS. Harganya mungkin hampir sama ya, hampir sama dengan ini kalau ngitung per butirnya ya. Cuman kalau Rian itu lebih baik 14 grain daripada 10 grain, kurang 10 grain, 9 grain sih sebenarnya kalau YS itu. Daripada 9 grain Rian mending 14 grain, cobain. Walaupun di indoornya fall down, cobain aja di indoor, di outdoor seperti apa. Karena pikiran kita itu gini, kalau untuk kompetisi prestasi Rian ngomongnya prestasi, bukan open. Kalau open kan kita tinggal beli tiket sebanyak-banyaknya, nanti kita pasti dapat satu momen di mana si angin itu tenang, bisa lah pakai KS. Tapi kalau seandainya untuk prestasi, kita jangan berharap di outdoor tidak ada rintangan ya. Pasti angin lah. Iyalah, pasti. Nggak mungkin lah, stop. Mau dimanapun nggak mungkin nggak ada angin itu. Kecuali kita open ya pagi atau sore gitu. Ya iya, enak. Kalau menurut perhitungan Rian sangat jauh ya. Memang worth it sekali menggunakan si roket ini. Kalau mau bilang. Jadi jangan katanya inilah apa, pakai lebih baik pakai monster. Ya, lebih baik pakai monster, benar. Kalau si mindset kitanya ke sana, tapi sebenarnya untuk lokal pun sangat luar biasa. Dan untuk ini ya, untuk menanggulangi resiko ini kan ada beberapa kelemahan dari ini. Yang pertama kan keras pelurunya. Terus yang orang-orang tidak tahu itu pakai ini, katanya pakai ini langsung ngacak. Orang-orang itu nggak tahu ini timahnya itu timah lengket, karena di Indonesia itu belum ada teknologi untuk bleaching kayak gini.
Kalau ini kan di bleaching. Jadi pada saat terjadinya pengepresan dan terjadinya apa? Ya erosi lah di sininya. Kan kenceng. Itu si kotorannya itu tidak menempel karena ini pakai bleach apalah ting lah pokoknya mah kamu cek orang Indonesia mah di pernis deh gitulah. Cuman kalau yang ini nyawa ya, nah jadi setelah nembak itu minimal bersihin karena si kotoran ini menempel. Jadi sebenarnya bukan rusak laras ya, karena laras itu baja loh. Masa baja kalah sama timah, walaupun terus-terusan ya, walaupun ada peribahasa bahwa apa cikaracak ninggang batu lila-lila jadi legok. Maksudnya teh gini, jadi air netes ke batu aja lama-lama bisa jadi perubahan bentuk ya di batunya karena ada tetesan itu berapa ribu tahun guys. Berapa ribu tahun kita udah ganti laras deh kemarin. Udah guys layak tuh laras, tapi idealnya 2 tahun masih bisa dipakai lah kalau menurutnya, kecuali kalau orangnya memang perfeksionis terus banyak uang ya jangan beli inilah, beli ini aja kalau yang banyak uang ya. Cuman maksudnya kan ini itu olahraga ya, olahraga itu untuk mengejar prestasi dengan cara kita melatih diri kita ya, mengalahkan diri kita, emosi kita, terus ketenangan kita, terus analisis kita. Bukan olahraga untuk gede-gede duit gitu, bukan. Banyak uang maksudnya gitu, bukan. Ya itu, kalau memang olahraganya pengen yang memang benar-benar olahraga sejati, ya gunakanlah alternatif yang memang bisa gitu, misal bisa digunakan gitu dah, karena kita niat itu olahraga bukan untuk menghamburkan uang gitu teman-teman. Oke, untuk saran Rian untuk penggunaan mimis roket ini yang paling bagus itu pakai SS nya gitu, mendingan GSS nya awet, pakai SS laras SS. Karena apa? Yang pertama kekerasannya itu beda dengan laras poli biasa ya. Terus si permukaannya itu pori-porinya itu lebih padat dibandingkan dengan yang baja. Jadi kan ini kan kata Rian tadi bilang bahwa si timahnya itu nempel. Nah kalau pakai yang SS itu lebih terakomodir lah, terkendali lah intinya gitu. Oke teman-teman, gitu untuk next video nanti Rian akan bikin kenapa alasan kalau heavy farming harus menggunakan peluru pointed. Rian kasih tahu nanti. Tapi di lain video ya. Untuk yang baru lihat, like and subscribe itu tidak bayar teman-teman, untuk membantu Rian lebih termotivasi lagi membahas, berbagi lah intinya, berbagi. Wah, bukan menggurui ya, kan menggurui itu karena Rian itu bukan senior, bukan master juga, cuman berbagi ilmu dari pengalaman Rian aja. Nah biar Rian lebih semangat berbaginya, like and subscribe, kalau bisa share juga. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Tetap dari Rian itu yang pertama, hindari narkoba. Kalau miras, bebas. Kadang jangan. Untuk anak muda, kita itu harus lebih berpikiran yang positif aja. Kemenangan yang sejati itu bukan tentang menang terhadap apa, menang aja terhadap diri kita sendiri. Contoh yang tadinya bangun jam 8, jam 7, cobalah bangun jam setengah 5 sholat subuh. Itu kemenangan seperti itu, ya itu kemenangan yang sebenarnya gitu. Kemenangan melawan diri kita sendiri aja dulu gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.